kembali di sekolah minggu di rumah aja via online. Adik-adik, pada minggu ini bagaimana merasakan penyertaan Tuhan? Luar biasa bukan? Tuhan Yesus kita, meskipun kita masih belum sekolah secara seperti biasanya, tetapi adik-adik dimampukan untuk terus belajar, bertumbuh menjadi anak-anak yang pandai. Tapi ada syaratnya, yaitu harus rajin belajar dan dengar-dengaran akan orang tua ya. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, ayo kita menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan, Allah yang layak ditinggikan. Ayo. Adik, kali ini kakak mau memberikan cerita bagaimana kita menjaga kesehatan pada masa epidemi corona. Ada dua orang, yang satu pakai masker dengan tidak benar, yang satunya gak pakai masker. Karena itu virus corona bisa masuk di dalam tubuh. Karena kalau ada virus corona di dalam tubuh kita, menyebabkan kita menjadi orang yang dapat menularkan virus corona kemana-mana. Tapi kalau kita menggunakan masker dengan benar, maka kita akan terhindar dari virus corona. Masker yang kita pakai harus dicuci biar virusnya hilang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Biar ada Roh Kudus yang menolong, memampukan kita untuk boleh mendengarkan firman dan boleh disimpan di dalam hati kita. Boleh kita pikir dan kita jalankan ya. Karena kita tahu firman Tuhan adalah kebenaran. Langkah hidup kita bisa jadi anak yang bagus, sopan, santun, berbakti, karena kita sering dengar-dengar firman Tuhan. Ayo sama-sama kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai sepanjang minggu boleh berlalu dan
kita boleh berkumpul kembali di sekolah minggu di rumah aja. Ya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk boleh mengerti apa yang akan kami dengarkan. Dan Roh Kudus pula yang memampukan kami untuk dapat melakukan semua yang kami dengarkan untuk kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau yang memberitakan firman dan menuntun langkah kami bukanlah siapa-siapa dan kami pasti menjadi orang yang berdosa. Tapi ketika kami menjalankan firman-Mu, kami adalah orang yang berkemenangan dan kami layak di hadapan-Mu. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ayat hafalan kali ini diambil di 2 Timotius 2 ayat 2a, yaitu apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Adik-adik, kali ini kakak bercerita tentang aku siap dilatih. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Kakak mau bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Timotius. Timotius tinggal di kota Listra dan ibunya bernama Eunike, neneknya bernama Lois. Sejak kecil Timotius suka pada pengajaran firman Tuhan ya, karena ibu dan neneknya mengajarkan dia tentang firman Tuhan. Suatu kali Paulus mengabarkan Injil di kota Listra. Di sana Paulus bertemu dengan Timotius ya. Dia bilang, aduh anak ini bagus sekali ya, meskipun kecil suka pada firman Tuhan. Dan Timotius meskipun dia malu-malu ya kalau memberitakan firman Tuhan, tapi Timotius itu mempunyai hati yang tulus dan taat pada firman Tuhan. Sehingga Paulus terus mengajarkan pada Timotius untuk tidak boleh lemah, tidak boleh ragu-ragu untuk memberitakan firman Tuhan. Paulus mengajarkan pada Timotius seperti seorang ayah pada anaknya. Suatu kali Paulus itu dipenjara ya. Waktu dipenjara, Timotius sangat sedih sekali karena dia kehilangan seorang ayah atau guru yang sangat dikasihinya. Tetapi Paulus di dalam penjara, dia tidak sedih terus gitu ya. Dia tidak ya. Paulus di dalam penjara, dia tetap bisa menulis surat kepada murid-muridnya bahwa tidak boleh lemah untuk memberitakan firman Tuhan. Dia juga memberi pesan kepada Timotius supaya tidak boleh lemah, tidak boleh malu, tetap giat untuk terus memberitakan firman Tuhan tentang apa adik-adik? Tentang keselamatan yang datangnya dari siapa? Tuhan Yesus ya. Jadi Timotius sesudah mendapat surat itu hatinya sangat teguh, kuat bahwa ini yang harus aku beritakan kepada semua orang, supaya aku tidak hanya selamat sendiri tetapi orang lain boleh diselamatkan. Seperti itu. Sesudah Timotius besar, apa yang terjadi? Dia juga punya murid-murid. Murid-muridnya juga dilatih seperti dia sewaktu kecil. Sehingga dia bilang sama murid-muridnya tidak boleh lemah dan tetap memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Demikian juga dengan adik-adik ya. Siapa yang bersedia dilatih untuk menjadi pemberita Injil? Kalau sekarang itu namanya penginjil atau namanya pendeta gitu ya. Siapa yang mau jadi pendeta? Angkat tangan. Inti dari cerita itu adalah apa? Satu ya, adik-adik tidak boleh malas untuk membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Terutama tentang Amsal ya. Kitab yang di Amsal ya. Amsal sangat bagus tentang kehidupan.
Jadi nanti adik-adik bisa berlaku sangat baik, sopan, cinta orang tua, dan bisa menyukakan banyak orang. Yang kedua, kalau adik-adik sudah berlaku benar, tidak boleh malu memberitakan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus yang mengubah hidupku menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua, ya. Tidak boleh malu, dan nanti kalau besar bercita-cita jadi pengabar Injil, biar apa? Tuhan disukakan dan upahnya besar di surga, ya. Adik-adik, ayo dijawab pertanyaan ini ya. 1. Paulus bertemu dengan titik-titik. Yang kedua, nama ibu Timotius adalah titik-titik-titik. Yang ketiga, siapa nenek Timotius? Titik-titik. Dan yang keempat, nasihat Paulus untuk Timotius agar tidak titik-titik-titik. Nomor 5, bersediakah adik-adik titik-titik-titik untuk menjadi pemberita firman? Dan jika ada adik-adik yang bisa jawab, dijawab di WA ya, nanti dikasih bingkisan. Adik-adik, sesudah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita, ayo kita berdoa bersama-sama biar hati kita digerakkan ya. Untuk apa? Untuk berani memberitakan firman Tuhan seperti Timotius. Dan ketika besar nanti kita bisa jadi apa kalau sekarang? Jadi pendeta ya. Ayo sama-sama kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang indah yang kami dengarkan. Biarlah Tuhan sendiri yang menggerakkan hati kami, sehingga kami semakin cinta untuk belajar firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu adalah jalan kebenaran dalam hidup kami. Juga Roh Kudus yang tinggal dalam kami. Gerakkan hati kami Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin tergerak untuk boleh menjadi pengajar atau pemberita firman seperti Timotius. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, juga orang-orang di sekeliling kami. Berkati kami Tuhan dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang terus tinggal dalam kehidupan kami, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan boleh dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan